Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Noni dari SMP Negeri 10 Singkawang, CGP Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Handini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 10 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Noni. Apa kabarnya hari ini, Bu Handini? Alhamdulillah, seperti Ibu lihat dalam keadaan sehat walafiat, Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, Bu ya, sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini supaya dalam proses pembelajaran ini agar Ibu mengetahui dan juga dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ini yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita mengadakan percakapan observasi ini, Bu? Yaitu sebagai persiapan awal supaya Ibu dapat lebih baik lagi, merupakan persiapan awal supaya Ibu lebih percaya diri, Bu ya, di dalam proses pembelajaran nantinya, begitu, Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di Bu Handini ya. Nah, apa tujuan pembelajaran Ibu? Itu pembelajaran tersebut, itu tujuan pembelajarannya berupa yang pertama itu, Bu Noni, diharapkan peserta didik itu dapat memahami isi teks deskripsi secara visual. Yang kedua, diharapkan juga itu peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Dan yang terakhir itu diharapkan peserta didik dapat membangun ya umpan balik secara konstruksif. Jadi ada 3 tujuan, Bu ya, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu ya, bagaimana area yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran Ibu itu? Ya, area pembelajarannya nanti itu meliputi 2, Bu, yaitu pertama pengetahuan dan juga keterampilan Ibu, karena dua-duanya saling bersinkron, Bu ya, saling berkaitan di dalam pembelajaran itu. Jadi yang ingin Ibu capai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya, gitu, Bu ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran, misalnya yaitu dengan strateginya, kemudian dari model pembelajarannya seperti apa, kemudian dari metodenya itu bagaimana? Ya, baik, Bu. Ya. Saya jelaskan, Bu ya. Jadi nanti pembelajaran tersebut itu berdiferensiasi yang saya integritaskan, fokus pada sosial emosional peserta didik Ibu. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama saya menggunakan itu pendekatan pembelajarannya adalah berbasis proyek, Bu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Adapun metodenya adalah ceramah, Bu ya. Ceramah, adanya diskusi, tanya jawab, presentasi, itu aja, Bu ya. Jadi ya, rancangan Ibu itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu ya, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian dengan metode diskusi, kemudian ceramah, Bu ya, kemudian penugasan gitu, Bu ya. Nah, baik sekali, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran nanti? Ya, media yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut, Ibu, saya ada 2 tahapan, Bu. Yang pertama itu saya menampilkan media audiovisual. Karena situ saya ingin melihat siswa ini mencermati bagaimana memahami materi yang dihadapkan berupa audio, Bu ya. Dan itu berupa video, Bu ya, atau PPT, Bu. Nah, yang kedua itu saya ambil pada saat penugasan itu adalah teks deskripsi, Bu, dan bentuk LKPD mereka, dan itu difokuskan pada penugasan Ibu dari buku-buku pelajaran. Jadi media yang Ibu gunakan itu ada dari video, Bu ya, kemudian dari video, kemudian ada teks-teks percakapan, Bu ya.
Ibu akan melakukan observasi ini, Bu? Iya, rencananya sih pada minggu depan ya Bu, tepat itu hari Senin, saya ambil itu objeknya adalah kelas 7A di pembelajaran jam ke-4 dan ke-5 Ibu. Ya, baik. Jadi pada saat itu saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu untuk melaksanakan observasi kelas. Nah, nanti saya akan mencatat semua kejadian-kejadian yang ada di dalam kelas itu Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi nanti saya juga setelah itu melakukan pasca observasi Bu, lagi ketemu Ibu lagi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri Ibu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu dapat di dalam percakapan kita ini Bu Handini? Ya pasti itu Bu, modal saya adalah saya mendapatkan wawasan ya. Jadi adanya persiapan di sebelum saya melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu satu. Yang kedua, memudahkan saya sebagai pengingat Ibu. Apa yang nanti harus yang diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan, ya kan, sampai di akhir kegiatan pembelajaran itu. Jadi yang Bu Handini dapatkan itu, Bu Handini mendapatkan gambaran ya, mendapatkan gambaran di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih baik dan pembelajaran lancar itu. Ya, baik sekali Bu Handini. Terima kasih Bu atas waktunya sudah dapat berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi Bu Handini di observasi nanti dan di pasca observasi Bu ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Noni dari SMP Negeri 10 Singkawang, CGP Angkatan 11. Hari ini saya bersama kembali dengan Ibu Handini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Singkawang. Apa kabar Bu Handini hari ini? Alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu Handini ya. Nah, setelah kita melakukan kemarin pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Handini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu Handini dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu Handini? Yang saya harapkan itu namanya adalah masukan-masukan yang membangun ya Bu ya di dalam pembelajaran. Dan saya berusaha akan melakukan masukan-masukan itu untuk di pembelajaran berikutnya itu. Seperti itu. Ya, masukan-masukan yang membangun Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Bu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya Bu, alhamdulillah senang gitu, dan lega Bu ya. Karena apa yang saya harapkan itu terlaksana di dalam pembelajaran yang saya rencanakan. Lebih lega Bu ya. Iya, alhamdulillah lega. Nah, kemudian kalau boleh Bu, saya tahu kemarin tujuan pembelajaran Ibu kan ada 3. Iya. Ya. Nah, kira-kira apakah 3 dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai semua di dalam pembelajaran Ibu kemarin? Kalau tadi berdasarkan situasi saya itu, alhamdulillah Bu ya, sudah ketiga tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana di dalam pembelajaran tersebut. Ya, jadi semuanya sudah tercapai Bu ya. Alhamdulillah, sudah tercapai di dalam. Alhamdulillah Bu ya. Nah, kemudian kalau kita bisa membuat rentang Ibu dari 1 sampai 10, dari 1 sampai angka 10. Nah, proses pembelajaran Ibu kemarin itu ada di rentang berapa kalau menurut Ibu? Kalau berdasarkan pendapat saya Bu Ina, itu mungkin di rentang 9 Bu. Kenapa? Saya merasa ada yang harus saya tambah di situ adalah ice breaking, saya tidak ada ice breaking atau mindfulness, serta juga mungkin media-media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu ya. Nah, Ibu akan menambahkan dengan speaking Bu ya, kemudian adanya mindfulness supaya anak lebih senang lagi dan lebih fokus lagi Bu ya. Nah, selanjutnya apa yang sudah baik dari pembelajaran Ibu dan
yang harus ibu pertahankan? Ya, yang sudah termuat itu adalah terdiferensiasi Bu ya di dalam asesmen awal dan juga asesmen formatifnya itu di dalam pembelajaran tersebut. Jadi ibu sudah melakukan pembelajaran yang diferensiasi ya Bu ya. Jadi itu yang sudah baik. Iya. Kemudian adanya Asesmen asesmen. formatif ya. Yang ibu selanjutnya mungkin masih ada yang ingin ibu perbaiki atau ibu tingkatkan di dalam proses pembelajaran ibu ini. Ya, sedikit Ibu yang harus saya tambah itu di awal itu setidaknya menambahkan ice breaking atau mindfulness Bu, sehingga anak merasa termotivasi atau lebih percaya diri Ibu, mereka semangat ya, jadi sehingga anak tuh lebih aktif belajarnya. Untuk membangun semangat Bu ya. Ya, Jadi membangun semangat, ya. menambahkan speaking Bu ya. Nah, menurut ibu di dalam pembelajaran ibu kemarin itu apa tantangan yang ibu hadapi dalam proses pembelajaran ibu? Kalau saya lihat tuh merasa sedikit kurang percaya diri Bu ya, karena pada saat diberikan pertanyaan itu seperti tidak termotivasi, tidak percaya pada dirinya sendiri ya. Jadi seolah tuh anak kurang aktif di dalam pembelajaran tersebut itu. Ya. Jadi anak kurang termotivasi Iya. ya. Iya. Jadi kalau begitu apa strategi ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin ibu bisa sharing ke saya bagaimana strategi ibu. Mungkin salah satunya adalah mungkin saya harus lebih ini Bu ya, di dalam metode pembelajaran itu mungkin saya harus lebih bervariatif atau variasi Bu, sehingga anak itu tidak bosan atau jenuh dan mereka juga termotivasi di dalam pembelajaran itu, dan sehingga anak itu kelihatan aktifnya Bu. Jadi ibu akan meningkatkan atau membuat pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Iya, gitu metodenya ya. lebih bervariatif. Ya, Variasi. baik sekali Bu ya. Nah kemudian apa tanggapan siswa waktu melaksanakan pembelajaran kemarin Bu ya? Kalau disimpulkan itu mereka sudah mendapatkan wawasan mengenai objek yang terletak di daerah mereka, itu lingkungan sekitar sekolah mereka, sehingga mereka kenal ini loh namanya objek wisata mereka. Salah satunya yang dikenal kemarin adalah objek wisata Desa Camping Bu, yang terletak di Kota Singkil Selatan. Jadi tanggapan mereka tuh mereka sangat senang Iya, ya, senang. senang Alhamdulillah, senang, sekali iya. karena mereka bisa tahu bahwa ada objek wisata yang ada di lingkungan sekolah Iya, kita. iya, benar. Kan Bu ya, gitu ya. Alhamdulillah Bu Handini pembelajaran yang ibu lakukan sudah sangat baik Bu ya, menurut saya. Nah selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya amati di dalam saat proses pembelajaran ibu. Nah waktu proses pembelajaran ibu itu sudah sangat jelas Bu ya, sudah terarah, misalnya ada ada pembukaan, arahnya sudah jelas, ada pembukaan, kemudian ada tahap inti, kemudian ada tahap penutup. Ya, nah, kemudian di dalam proses pembelajaran ibu itu ibu sudah juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, itu bisa saya lihat kemarin pada waktu ibu adanya berdoa. Nah itu kan ada salah satu dari pembelajaran sosial emosional. Nah kemudian berikutnya untuk keaktifan siswa Bu ya. Nah keaktifan siswa itu sudah baik Bu, sudah ada anak-anak yang mau mengeluarkan pendapat, mau mengeluarkan ide dari pembelajaran itu di dalam diskusi itu ya. Nah walaupun masih ada yang pasif, tapi tidak semua. Mungkin mereka belum percaya diri Bu ya. Nah mungkin ke depan dengan metode yang ibu lakukan itu dengan cara bervariatif, mungkin akan melibatkan siswa-siswa menjajakan lebih aktif lagi. Nah, kemudian kemarin juga ibu sudah baik sekali sudah melakukan refleksi refleksi kepada siswa umpan baliknya. Nah mungkin itu akan lebih dikuatkan lagi Bu ya. Nah untuk secara keseluruhan Bu Handini pembelajaran ibu tuh sudah bagus sekali ini ya. Nah yang terakhir sekali Bu Handini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut ibu untuk seterusnya ini Bu di dalam pembelajaran? Semua guru pasti menginginkan itu tuh pembelajaran itu lebih sempurna Ibu ya.
dengan cara salah satunya tadi saya menambahkan itu kalau saya itu menambahkan speaking atau mindfulness, dan juga saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Menurut saya begitu Ibu. Jadi tidak lanjut cuma nanti Ibu akan lebih menyempurnakan lagi rancangan pembelajaran Ibu dengan memberikan speaking, kemudian adanya mindfulness dan metode yang bervariatif lagi Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya, semoga pembelajaran Ibu akan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan membuat siswa-siswa lebih bersemangat lagi di dalam kelas dalam pembelajaran Ibu. Demikian Bu Andini percakapan kita pada hari ini pada pasca observasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bu Andini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesediaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nini.